Assalamualaikum semuanya. Kalian yang udah nonton video-video saya dari dulu pastinya udah nggak asing lagi dengan kegilaan dari kelompok-kelompok mafia. Kayak mafia Italia yang menggila saingan bisnis, kartel Meksiko yang secara brutal mengeksekusi saingannya, penyelundupan organ, mengambil ginjal seseorang hidup-hidup. Kalian semua udah tahu. Tapi sekarang kita akan membahas dua mafia dari Asia. Kelompok kriminal yang udah berpengalaman selama berabad-abad dalam hal kekerasan, kejahatan, dan penipuan. Dua mafia paling terkenal di Asia, Yakuza Jepang dan Triad Cina. Kita akan ngebahas tar lagi. Dan mafia manakah di antara kedua itu yang lebih mematikan? Sebenarnya, apa sih yang disebut sebagai kejahatan terorganisir? Secara sederhana, itu adalah organisasi atau perusahaan yang tersentralisasi dan didirikan untuk kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal ini bisa berupa apa aja, mulai dari pencurian, penipuan, perampokan, penculikan, pemerasan, penjualan narkoba, prostitusi, rentenir, sampai perjudian. Kejahatan terorganisir menjalankan bisnisnya dengan mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal. Lalu apa masalahnya kalau mafia-mafia ini dibiarin gitu aja? Nah, ternyata kalau mafia ini dibiarin gitu aja, jumlah besar uang yang terlibat bisa membahayakan perekonomian yang legal dan berdampak langsung ke pemerintah lewat pejabat yang korupsi. Ditambah lagi, masalahnya ada pada metode mereka yang seringkali pakai kekerasan brutal, dimulai dari ancaman, pemerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Bagi mafia, semua kekerasan itu hanyalah biaya untuk menjalankan bisnisnya. Bagi FBI, suatu kelompok yang beranggotakan 6 orang udah bisa dianggap sebagai mafia, tapi kelompok yang sukses biasanya punya ribuan anggota. Jumlah organisasi kriminal di Amerika Serikat meningkat pesat pada abad ke-20. Itu bisa dibilang baru, tapi di Eropa dan Asia punya budaya kejahatan terorganisir sejak lama. Contohnya, mafia Sisilia dan Yakuza Jepang udah beroperasi selama berabad-abad. Mafia Italia lebih dikenal di barat daripada Yakuza karena Sisilia lingkupnya internasional, sementara Yakuza dan mafia Asia lain cenderung membatasi operasi mereka di tanah air mereka sendiri. Meskipun hal itu berubah dalam beberapa tahun terakhir. Kalau untuk mengetahui mafia mana yang lebih kuat antara Triad dan Yakuza, kita harus menelusuri sejarahnya. Harus juga menyelidiki kejahatan brutal dan skema mereka dalam menghasilkan uang. Pertama, mari kita lihat Triad Cina yang terkenal kejam. Geng Triad modern bisa melacak akarnya kembali ke abad 17. Ketika sekelompok orang Hung Mun atau sebuah kelompok rahasia bersatu untuk menggulingkan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming. Tapi upaya itu gagal. Istilah Triad merujuk pada perkumpulan rahasia Tiongkok yang muncul dalam beberapa abad terakhir dengan misi yang luas, mulai dari pemberontakan sampai perjudian. Pada tahun 1911, Partai Nasionalis Tiongkok bermitra dengan Triad, lalu menggunakan Triad untuk menyerang musuh-musuh politik mereka dan menekan pemberontakan Serikat Pekerja. Ketika komunis berkuasa tahun 1949, pemerintah pengen memusnahkan Triad. Karena itu, Triad melarikan diri ke Hong Kong yang saat itu dikuasai Inggris. Pada tahun 1960-an, ada lebih dari 60 geng Triad di Hong Kong. Diperkirakan ya, satu di antara 6 orang di Hong Kong saat itu adalah anggota geng. Ketika Inggris mengawasi geng-geng di Kowloon Walled City, daerah kumuh di Hong Kong, Kowloon jadi sarang narkoba, kejahatan, dan geng. Saat itu ada sekitar 100.000 anggota Triad di Hong Kong aja. Sebagian besar pendapatan Triad berasal dari perdagangan kokain, heroin, dan opium. Tapi semakin kesini Triad terlibat di segala macam kegiatan ilegal, mulai dari penyelundupan senjata dan pencurian, hingga penipuan, pemalsuan, dan kejahatan kerah putih atau kejahatan kayak korupsi yang ngelibatin pejabat. Triad juga terlibat dalam perjudian, prostitusi, dan bahkan perdagangan tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Pada akhirnya, Triad juga terlibat dalam perdagangan manusia. Diperkirakan 100.000 imigran legal diselundupkan ke Cina oleh Triad setiap tahunnya, dan para imigran itu dipaksa bekerja sebagai budak selama bertahun-tahun. Meskipun Cina adalah geng Tiongkok yang sebagian besar anggotanya ini bermarkas di Hong Kong, mereka punya koneksi di seluruh dunia. Dengan hubungan baik Triad dengan faksi-faksi Eropa, terutama kartel Italia, bikin Triad jadi organisasi kriminal internasional. Semua geng di Triad menghargai kesetiaan, di mana hubungan keluarga adalah bagian penting dari hierarki organisasi. Keanggotaan dalam Triad bersifat turun-temurun, yang berarti hubungan keluarga bisa menjamin orang tersebut dapetin tempat di Triad. Setiap anggota geng diajarkan untuk menganggap sesama anggota geng sebagai saudara sedarah, dan ada kewajiban saling membantu antara anggota
geng dan bahkan faksi geng yang berbeda. Ideologi itu sebagai penghormatan pada akar masyarakat rahasia mereka dulu. Anggota triad yang baru bergabung harus menjalani tradisi untuk mengucapkan 36 sumpah dan berjanji setia ke sesama triad. Selain itu, triad juga melakukan tindakan kekerasan karena patriotisme. Maksudnya, triad ini bisa menjadi pasukan pemerintah. Sering banget triad bermitra dengan penguasa dan polisi. Pada tahun 2019, masyarakat yang memprotes pejabat politik diserang dan dipukuli oleh anggota triad, sementara polisi hanya ngeliat atau bahkan ngebantu triad. Di momen itu, masyarakat bilang kalau polisi dan triad sekarang memerintah bersama-sama. Gak ada yang meragukan kalau triad ini adalah mafia yang brutal dan mematikan. Tapi tunggu dulu. Kalian harus dengar dulu tentang kebrutalan Yakuza Jepang. Yakuza adalah salah satu organisasi kejahatan tertua di dunia yang didirikan di Jepang hampir 400 tahun yang lalu oleh masyarakat kelas Purakumin, yang artinya non-manusia atau masyarakat yang dianggap di bawahnya kelas terendah dalam hierarki Jepang. Mereka bermitra dengan para buronan dari kelas atas dan juga para penjudi. Mereka lalu mulai berpartisipasi dalam pemerasan, pencurian, dan perang wilayah. Para penguasa Jepang saat itu bahkan menunjuk bos resmi untuk memimpin geng-geng tersebut dengan harapan bisa meredakan kejahatan kriminal. Yakuza di masa sekarang udah berusaha untuk jadi organisasi yang sah atau legal dengan mendirikan perusahaan, ada kantornya, ada logo perusahaan, dan bahkan rencananya setiap anggota yang udah tua akan dikasih uang pensiun. Hebat ya Yakuza ini. Yakuza mengkhususkan kejahatannya dalam penipuan keuangan dalam jumlah besar. Kejahatan kerah putih lah, tapi Yakuza juga terlibat kegiatan ilegal lain. Yakuza memeras uang dari perusahaan dan menggunakannya untuk menyuap politisi dan penegak hukum agar menutup mata terhadap aktivitas Yakuza atau mempengaruhi hal-hal yang menguntungkan Yakuza. Dalam beberapa tahun terakhir, Yakuza telah melebarkan sayap dan menginvestasikan keuntungan ilegal mereka di properti mewah internasional di pantai barat Amerika Serikat, di Hawaii, dan di Korea Selatan. Salah satu investasi favorit mereka adalah lapangan golf mewah. Apa yang kita sebut Yakuza bukanlah organisasi kriminal terpusat, tapi perkumpulan dari banyak geng yang berbeda, tapi saling terhubung, yang secara kolektif disebut sebagai Yakuza. Hanya satu geng yang mencakup setengah dari seluruh anggota Yakuza aktif, yaitu geng Yamaguchi-gumi. Yamaguchi-gumi menduduki peringkat kedua dalam daftar 5 kelompok mafia terbesar di dunia. Loyalitas adalah prinsip utama semua kelompok kejahatan terorganisir, tapi Yakuza menganggapnya lebih serius daripada kebanyakan geng lain. Anggota Yakuza meyakini kalau menjadi Yakuza enggak seperti bekerja di perusahaan atau berkarir. Itu adalah cara hidup. Bergabung dengan Yakuza bukanlah tentang uang. Sebaliknya, menjadi Yakuza dianggap lambang laki-laki Jepang macho yang ideal. Ada banyak cara yang bisa dilakuin anggota Yakuza untuk nunjukin kesetiaan mereka terhadap geng. Kayak tato di seluruh tubuh yang rumit yang dilakuin dengan cara tusuk tangan tradisional. Itu adalah cara populer bagi Yakuza untuk membuktiin kesetiaan dan ketangguhan mereka. Tato yang ditusuk dengan tangan jauh lebih menyakitkan daripada tato yang dibuat dengan mesin pena tato. Dan banyak anggota yang benar-benar menato seluruh bagian tubuh, bahkan menato area yang sangat sensitif kayak di alat mereka. Para anggota Yakuza boleh ngelepas baju mereka ketika mereka ini lagi main kartu bareng untuk memperlihatkan tato mereka. Tapi di depan umum mereka nutupin tato mereka, karena itu adalah cara yang pasti untuk ngasih tahu warga sipil kalau mereka seorang gangster. Kalau menato seluruh bagian tubuh udah terdengar gila bagi kalian. Ada hal yang lebih dari itu untuk nunjukin kesetiaan anggota Yakuza. Jika seorang anggota Yakuza mengecewakan bosnya, maka anggota itu akan minta maaf ke bosnya. Tapi bukan minta maaf biasa. Anggota itu akan ngelakuin ritual mereka yang disebut Yubitsume, yaitu memotong jari kelingkingnya sendiri dan memberikan jarinya yang terputus itu kepada bosnya sebagai permintaan maaf atau penyesalan yang tulus. Praktik itu bermula pada masa awal sejarah Yakuza, dan maksudnya adalah bahwa jari yang hilang akan melemahkan pegangan pedang anggota tersebut saat bertarung. Itu bikin anggota tersebut lebih bergantung pada geng untuk perlindungan. Yakuza bener-bener pengen dapetin penilaian baik dari masyarakat. Pada tahun 1995, setelah gempa bumi Kobe dan lagi setelah tsunami 2011, Yakuza nyumbangin makanan dan perlengkapan ke korban yang terdampak. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, tradisi Yakuza untuk ngelindungin warga sipil dan kekerasan terus-menerus dilanggar oleh sekelompok geng kecil di dalam Yakuza. Salah satunya geng Kodokai yang hanya memiliki sekitar 600 anggota. Tapi serangkaian kejahatan dan kekerasan yang mereka lakuin akhir-akhir ini telah memakan banyak korban. Di
di kalangan warga sipil. Yakuza di era sekarang telah dihubungkan dengan pembunuhan kejam terhadap ketua koperasi nelayan, serangan granat tangan di konsulat Tiongkok, dan serangan bom Molotov di rumah Perdana Menteri Jepang. Dan itu hanya beberapa contoh dari kejahatan di bawah kekuasaan Yakuza yang sekarang. Jadi, Yakuza Jepang atau triad Cina, mana mafia yang lebih mematikan? Tentu aja nggak bisa disangkal kalau keduanya ini adalah organisasi kriminal yang kuat. Triad adalah kelompok mafia yang hubungan loyalitasnya lebih renggang, dan pertikaian antar geng triad sering banget terjadi. Kekerasan yang mereka lakukan seringkali menyasar masyarakat. Hal itu ditambah dengan keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia, menjadikan mereka mafia yang lebih mematikan dan lebih jahat. Dan Yakuza dengan fokus mereka pada kejahatan kerah putih, berteknologi tinggi, dan upaya baru-baru ini untuk setidaknya bikin organisasi ini jadi legal, tampaknya jauh lebih siap untuk berhasil di masa depan. Tapi kalau untuk sekarang, menurut saya Triad lah yang menang. Karena kalau dilihat dari jumlah anggotanya aja, udah jauh. Triad beranggotakan 2,5 juta orang. Itu gabungan dari beberapa geng ya, yang terpusat ke Triad. Yakuza pada tahun 2024 aja anggotanya nggak nyampe 10.000 orang. Dan rata-rata usia anggotanya semakin tua. Kalau dilihat dari jangkauan operasinya, Triad juga lebih luas secara global dibandingin sama Yakuza yang terbatas di Jepang aja. Satu-satunya kemenangan Yakuza adalah pendapatan. Ya karena spesialisasi Yakuza ini emang kejahatan kerah putih yang lebih elit. Salah satu contoh, geng Yamaguchi Gumi dari Yakuza bisa memperoleh pendapatan 1 triliun dolar per tahun, yang bikin Yamaguchi Gumi ini jadi geng nomor 2 di dunia dengan pendapatan terbesar setelah geng Drangheta dari Italia. Itu hanya satu geng dari Yakuza ya, belum yang lain. Sedangkan Triad ini dengan anggota sebanyak itu, total hanya bisa dapetin sepertiganya aja dari pendapatan Yakuza. Kalau seandainya emang akan terjadi perang, kayaknya Yakuza ini bakal menghindar. Karena Yakuza ini tahu kalau perang itu nggak akan ngasih keuntungan mereka secara materi. Kalaupun uang bisa digunakan untuk menambah kekuatan, sekali lagi kalau sekarang menurut saya Triad lebih kuat. Tapi kalau bicara 10 tahun, 20 tahun atau lebih, kayaknya Yakuza bakal lebih kuat ya. Kalau menurut kalian gimana? Apa kalian punya pendapat lain? Mana yang lebih kalian unggulin? Atau yang lain? Komen di bawah. Baik, saya rasa cukup. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.